Jantung Bima berdebar kencang. Di tangannya, selembar surat wasiat yang telah lama hilang terasa dingin dan berat, kontras dengan kilauan jam tangan mewah yang melingkari pergelangannya. Di luar gerbang rumah sakit, tangisan pilu ibunya yang terbaring lemah memanggil namanya, seolah merobek lapisan harga diri palsu yang selama ini ia kenakan. Bukan uang, bukan kekuasaan, melainkan penyesalan yang kini mencekiknya. Bagaimana mungkin semua kemewahan yang ia kejar mati-matian, yang membuatnya tega menghardik wanita yang melahirkannya, ternyata hanyalah ilusi yang dibangun di atas kebohongan masa lalu? Dan rahasia apa yang tersimpan dalam kertas lusuh ini, yang baru terbuka saat semua sudah terlambat? Inilah kisah yang membongkar ironi bahwa terkadang, yang paling berharga justru bukan yang terlihat, melainkan yang telah kita abaikan. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi jauh dari riuh kota, hiduplah seorang pemuda bernama Bima. Bima adalah seorang perantau yang penuh ambisi, haus akan pengakuan dan kekayaan. Ia benci kemiskinan yang membelenggu keluarganya. Bagi Bima, kehidupan haruslah gemerlap, dihiasi mobil mewah, pakaian bermerek, dan jabatan tinggi. Impian ini membuatnya menatap rendah kehidupan desa, termasuk ibunya sendiri, seorang wanita tua yang bijaksana namun hidup dalam kesederhanaan. Ibunya selalu menasihati Bima tentang pentingnya kesabaran dan berkah dari rezeki yang halal, namun nasihat itu dianggap Bima sebagai hambatan menuju kesuksesannya. Bima bertekad, ia tidak akan pulang sebelum bisa membuktikan bahwa ia adalah orang kaya yang sukses. Ia pergi merantau ke kota besar, meninggalkan ibunya dengan janji palsu yang perlahan memudar seiring waktu. Di kota, Bima bekerja keras, tapi kesabarannya tipis. Ia terjebak dalam lingkaran pergaulan yang penuh foya-foya dan hutang. Untuk menutupi gaya hidupnya, Bima mulai berbohong tentang kesuksesannya kepada semua orang, termasuk ibunya. Ia mengirimkan sedikit uang sambil menceritakan kisah-kisah fantastis tentang proyek besar dan jabatan mentereng yang ia pegang. Suatu hari, Bima kembali ke desa untuk meminjam sejumlah uang dari ibunya dengan alasan, modal usaha besar. Ibunya yang sederhana tidak memiliki banyak harta, namun dengan mata berkaca-kaca ia memberikan satu-satunya peninggalan berharga, sebidang tanah kecil warisan suaminya. Ambillah, nak. Tapi berjanjilah, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal dan jangan sombong, pinta ibunya. Namun, Bima hanya melihat tanah itu sebagai uang tunai. Ia menjualnya, bukan untuk modal usaha, melainkan untuk membayar hutang judi dan membeli barang-barang mewah untuk memperkuat citra palsunya. Ia kembali ke kota dengan janji palsu dan hati yang keras, meninggalkan ibunya yang mulai sakit-sakitan sendirian. Ibunya hanya bisa memandang punggung Bima sambil berdoa, memohon agar suatu hari hati anaknya dilunakkan dan kembali ke jalan yang benar. Tahun-tahun berlalu, Bima semakin jauh tersesat. Kebohongannya semakin besar dan semakin kompleks. Ia benar-benar hidup dalam ilusi kesuksesan yang ia ciptakan sendiri. Ia berhasil menduduki jabatan yang cukup baik di sebuah perusahaan, namun ia terus-menerus terjerat hutang karena gaya hidupnya yang tak terkendali. Ia selalu membayangkan hidupnya seperti drama di layar kaca, penuh kemewahan, dan ia berusaha keras untuk menjadi aktor utama dalam drama tersebut. Sementara itu, di desa, ibunya jatuh sakit. Penyakitnya semakin parah, dan ia sangat merindukan Bima. Tetangga-tetangga desa berusaha menghubungi Bima, namun Bima selalu beralasan sibuk dengan urusan bisnis penting yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan saat ibunya dilarikan ke rumah sakit, Bima hanya mengirimkan uang tanpa pernah muncul. Suatu sore, telepon dari desa berdering. Seorang tetangga memberitahu bahwa kondisi ibunya kritis. Bima yang sedang menghadiri pesta mewah dengan rekan kerjanya, hanya menanggapi dengan dingin. Saya tidak bisa, saya sedang dalam negosiasi penting yang menentukan nasib perusahaan. Ibu pasti mengerti, katanya, menutup telepon dengan kasar. Ia memilih pesta dan jabatannya daripada ibunya. Namun, karma datang tanpa diundang. Malam itu, saat ia sedang mabuk kemenangan di pesta, seorang rekan kerja datang membawa berita buruk. Perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan bangkrut karena kasus penggelapan pajak. Bima, yang ikut terlibat dalam beberapa transaksi mencurigakan, kini menjadi buronan. Semua kemewahan yang ia banggakan seketika hilang. Jam tangan mewah, mobil, bahkan rumah sewaannya disita. Bima lari,
bersembunyi. Ia baru menyadari betapa rapuhnya kehidupannya yang dibangun di atas kebohongan. Dalam keputusasaannya, ia teringat pada ibunya. Hanya ibunya yang bisa memberinya tempat berlindung. Dengan pakaian yang sudah lusuh dan uang seadanya, Bima memutuskan untuk pulang. Ia tidak lagi pulang sebagai anak yang sukses, melainkan sebagai seorang pecundang yang dikejar-kejar masalah. Perjalanan pulang ke desa terasa berat dan penuh penyesalan. Setiap langkah yang ia ambil adalah cambuk atas kesombongan masa lalunya. Ketika Bima tiba di desa, ia disambut tatapan iba dari para tetangga. Mereka tahu kisah Bima yang sesungguhnya dan tahu apa yang telah ia lakukan terhadap ibunya. Bima langsung menuju rumah sakit. Ia melihat ibunya terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, namun matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Bima menangis, bersujud di kaki ibunya, meminta maaf atas segala kesalahannya. "Ibu, maafkan aku. Aku anak yang durhaka, Bu. Aku telah menyia-nyiakan semua yang ibu berikan." Ibunya tersenyum lemah. "Anakku, ibu sudah memaafkanmu sejak lama. Ibu hanya ingin kamu pulang, itu saja." Kata-kata lembut ibunya semakin menghancurkan hati Bima. Malam itu, saat Bima menjaga ibunya, seorang kiai kampung yang sering menengok ibunya datang. Kiai itu menyodorkan sebuah amplop coklat yang lusuh. "Nak, ibumu memintaku memberikan ini padamu jika kamu sudah pulang. Ini adalah wasiat terakhirnya." Bima membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada selembar surat wasiat dan sebuah kunci berkarat. Surat wasiat itu berbunyi, "Anakku, jangan pernah salahkan dirimu atas kemiskinanmu. Kamu tidak miskin. Ayahmu meninggalkan warisan yang sangat besar untukmu. Warisan itu adalah kunci kebun sawit yang sangat luas, yang ayahmu sembunyikan dari kita agar kamu bisa tumbuh menjadi anak yang rendah hati dan sabar. Tanah yang kamu jual itu hanya sebagian kecil dari tanah kebun sawit itu, yang sengaja ayahmu berikan sebagai ujian pertamamu. Kebun sawit yang asli berada di luar desa ini, dan kuncinya ada di tanganmu. Gunakan warisan ini untuk kebaikan dan jangan pernah lupa, rezeki yang halal adalah rezeki yang diberkahi. Ibu mencintaimu." Bima terperanjat. Ia memeluk ibunya, tidak percaya dengan semua yang ia baca. Ibunya, wanita sederhana yang ia hina, ternyata adalah pewaris sah dari kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang sengaja disembunyikan untuk menguji karakter anaknya. Air mata Bima jatuh membasahi pipi ibunya, bukan lagi air mata penyesalan atas aibnya, melainkan air mata kebahagiaan dan rasa malu yang tak terhingga. Keesokan harinya, ibunya meninggal dunia dengan senyum yang tenang. Kepergian ibunya menjadi titik balik terbesar dalam hidup Bima. Bima mengurus pemakaman ibunya dengan penuh rasa hormat. Setelah itu, ia mengambil kunci berkarat yang ditinggalkan ibunya dan pergi ke alamat yang tertera di surat wasiat. Benar saja, di sana terhampar kebun sawit yang sangat luas, jauh dari jangkauan desa. Kebun itu dirawat oleh seorang mandor tua yang sangat jujur. Mandor itu bercerita bahwa ibunya Bima telah menemuinya bertahun-tahun yang lalu dan memintanya untuk menjaga rahasia ini, sekaligus memintanya untuk mengelola kebun itu secara profesional dan menyalurkan sebagian besar hasilnya untuk anak yatim dan fakir miskin. Ibunya Bima adalah wanita yang kaya raya, namun memilih hidup sederhana di desa untuk mengajarkan Bima arti ketulusan dan kesabaran. Bima menangis terseduh-seduh. Ia menyadari bahwa selama ini ia menghina dan menyakiti seorang wanita yang memiliki harta yang jauh lebih besar dari semua konglomerat yang ia kenal di kota. Ia menyadari betapa bodoh dan sombongnya ia. Ia tidak hanya menyia-nyiakan restu ibunya, tetapi juga menyia-nyiakan ujian berharga yang diberikan ayahnya. Bima memutuskan untuk tidak kembali ke gaya hidup mewah. Ia menjual semua barang-barang palsunya, membayar semua hutang-hutangnya, dan menggunakan warisan itu untuk beramal. Ia membangun sekolah gratis di desa, mendirikan panti asuhan, dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia tidak lagi mencari ketenaran, ia hanya ingin menebus dosanya di hadapan Allah dan arwah ibunya. Ia hidup sederhana di rumah peninggalan ibunya, merawat rumah itu dengan tangannya sendiri. Ia tidak lagi mengejar gelar atau jabatan, ia hanya menjadi seorang pengelola kebun sawit yang jujur, rendah hati, dan dermawan. Setiap hari, ia mengunjungi makam ibunya, berdoa dan memohon ampunan.
Kabar tentang Bima yang kini menjadi dermawan menyebar ke seluruh pelosok desa dan kota. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini menaruh hormat padanya. Bima tidak lagi sombong, ia menjadi sosok yang santun dan rendah hati. Ia selalu bercerita kepada anak-anak tentang pentingnya menghormati orang tua dan nilai-nilai kesederhanaan. Mantan rekan-rekan bisnisnya yang dulu memujinya, kini mulai mencarinya, memohon bantuan dan bimbingan darinya. Bima tidak membalas dendam atau sombong, ia membantu mereka dengan tulus, namun ia selalu menekankan bahwa kejujuran dan kerja keras adalah kunci, bukan ambisi buta. Suatu hari, kiai kampung yang memberikan wasiat itu kembali datang. Kiai itu tersenyum melihat perubahan Bima. "Nak, kini kamu telah menemukan harta yang sesungguhnya. Harta itu bukanlah kebun sawit yang luas, melainkan hati yang tulus dan sabar. Warisan terbesar dari ibumu adalah keberkahan yang kini kamu rasakan," kata kiai itu. Bima mengangguk. Ia tahu, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kemewahan palsu yang ia kejar, tetapi dalam ketenangan jiwa yang ia peroleh setelah mengakui kesalahannya dan kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan ibunya. Ia telah kehilangan ibunya, namun ia mendapatkan kembali hatinya dan restu yang sesungguhnya dari wanita yang ia sakiti. Kini, Bima hidup dalam keberkahan. Hutang-hutangnya lunas, ia tidak lagi dikejar-kejar oleh masalah. Ia menjadi orang yang sukses bukan karena kekayaan yang ia miliki, melainkan karena kebaikan yang ia tebarkan. Ia belajar bahwa terkadang Tuhan menyembunyikan kekayaan besar di balik kesederhanaan, hanya untuk menguji ketulusan dan kesabaran hati manusia. Bima, sang anak durhaka, akhirnya menemukan penebusan, dan hidupnya menjadi teladan nyata bahwa restu seorang ibu adalah kunci utama menuju keberkahan abadi. Akhirnya, Bima menemukan kedamaian yang hilang bukan di puncak kemewahan, melainkan di lembah penyesalan yang ia jalani dengan ikhlas. Ia membayar tuntas kesalahan masa lalunya, merawat ibunya hingga akhir hayat, dan menyadari bahwa kekayaan sejati adalah keberkahan yang datang dari restu orang tua, kejujuran, dan kesederhanaan.